Rido. Selamat siang Bu Selvi. Gimana kabarnya pagi ini, siang ini? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Ya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah juga. Ini Pak Rido, untuk siang ini saya mau mengadakan supervisi kucing akademik. Ada pembelajaran yang Pak Rido nanti dilakukan di kelas. Tujuannya nanti ya saya tidak akan menggurui, saya ingin melihat bagaimana Pak Rido di kelas, terus pembelajarannya seperti apa, kemudian menggunakan metode apa aja. Itu ya? Iya, siap Ibu. Ya. Tujuan supervisi kucing ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi diri ketika Pak Rido menjalankan proses pembelajaran. Nah, kemudian melakukan proses di awal sampai akhir, juga nanti saya berusaha untuk di tempat untuk melihat secara langsung. Iya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Siap, boleh sekali. Untuk yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa Pak Rido? Di sini untuk tujuan pembelajaran saya akan menggunakan semacam kayak bercerita itu ya Bu ya. Jadi saya nanti akan bukan bercerita tapi akan memberikan tayangan kepada anak-anak. Hal ini juga akan menarik motivasi anak ya, tentang dengan anak melihat atau melihat film di layar nanti di sana, sehingga peserta didik mampu menganalisis isi dongeng yang saya tayangkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan suatu dorongan kepada anak-anak untuk sering melakukan yang namanya literasi membaca. Nah, sehingga anak-anak tersebut nanti satu persatu saya usahakan untuk bisa maju menceritakan yang buku yang sudah saya siapkan, yang nantinya ya, yang nanti saya siapkan beberapa buku cerita dongeng. Nanti anak-anak tersebut memilih salah satu biar dia bisa menceritakan isi dari dongeng tersebut. Oke, ya. Itu tujuannya ya. Untuk area pengembangannya sendiri mau ke arah mana? Area pengembangan yang ingin saya capai pada anak-anak nantinya, yang pertama adalah peserta didik ini mampu menganalisis isi dongeng yang jelas itu, karena dengan anak membaca pasti dia akan tahu ceritanya kan, nah, sehingga anak saja langsung bisa menganalisisnya. Yang kedua, di sini saya juga memberikan metode area keterampilan. Selain area pengembangan pengetahuan, juga saya akan memberikan metode area keterampilan di mana peserta didik ini berani menyampaikan amanat atau pesan yang disampaikan dalam film ataupun dalam buku yang mereka baca. Yang kedua, mampu menyampaikan isi pesan tersebut secara langsung. Jadi anak tidak berani gitu loh. Ya. Bagus sekali Pak Rido ya. Insya Allah. Ya. Ya, ini yang saya impikan ada anak-anak bisa seperti itu nantinya. Oke, untuk kira-kira strateginya apa untuk pembelajaran di kelas? Yang jelas strategi yang saya gunakan adalah menggunakan metode PBL, problem based learning ya Bu ya. Bener Pak ya? Tidak salah ya? Saya kira saya salah. Nah, di sini orientasi ini saya mencakup caranya, yaitu yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, dalam artian saya mengkondisikan anak-anak biar anak-anak itu bisa senang dalam membaca, kemudian pembimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Nanti juga kalau sempat saya pertama mau mengindividukan dulu untuk membaca, nanti kemudian saya kelompokkan di itu kemungkinan itu, terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana hasil karya itu mungkin anak akan membuat cerita sendiri, dongeng sendiri, dan yang terakhir mengamati dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Untuk medianya sendiri kira-kira mereka mau menggunakan apa aja?
Yang jelas karena saya menggunakan apa itu namanya film, jadi saya menggunakan media layar yang jelas LCD, laptop, terus apa namanya, udah ya itu aja. LCD, terus apa lagi sih? Saya lupa. Mungkin buku. Oh iya, jelas itu buku. Tadi saya juga mau saya ceritakan, saya akan mengumpulkan buku ya. Ya mohon maaf, ya gitu seperti itu. Kira-kira Pak Ito ingin mempraktekkan pembelajaran itu di hari apa, jam berapa, sehingga saya bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir tepat di waktu itu. Untuk waktu yang itu mungkin hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Untuk bukunya karena Selasa juga ada olahraga, nanti mungkin jam 9.30. Oke, terima kasih atas informasinya. Nanti setelah kita supervisi kucing, Pak Ito bersediakah untuk kita ngobrol lagi untuk yang kedua pasca observasi? Oh, bersedia sekali. Karena kayaknya menarik sekali ya Bu ya. Pastinya, jadi kita tahu Iya. kekurangan diri kita, kelebihan diri kita, kita Iya. sharing aja lah. Ya. Iya, siap. Untuk perbincangan kita siang ini, kira-kira apa yang Pak Ito dapatkan dari perbincangan kita? Yang saya dapatkan di sini merupakan pengalaman baru buat saya, yang dimana jujur saja ini ya, dengan dengan adanya kucing supervisi ini, saya sendiri baru familiar, tahu kok ada kucingnya yang biasa-biasa kan, tiba-tiba kalau ibu kepala kan bilang bisa supervisi ya, nah kita hanya menyiapkan apa-apa saja karena mungkin untuk hal tersebut sudah kita dibekali pada waktu kita kuliah dulu, ya kan? Nah, dengan ini saya jadi tahu, oh ternyata yang namanya supervisi itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar step by stepnya itu terarah, itu aja. Terima kasih. Mungkin cukup ya percakapan kita siang ini. Oke, terima kasih Terima Ibu. kasih atas waktunya Pak Ides. Silakan lanjutkan kegiatan dengan. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua hari ini berangkat ya? Yuk kita berdoa dulu. Tangan ke atas, Menggapai kita, tangan ke samping, bulu yang tegak, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap belajar. takut-takutan, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan dikulung, ulang melingkar di bagan kuda, kanan, kiri, atas, bawah, siap Belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua kuku. buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi Empat ku buat kamera jepring. tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat Menara tinggi. empat
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua? Siapa yang berangkat semua ya? Nanti kita bersyukur ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Raka, kamu kenapa? Oh ya Allah, kamu mau lihat? Tapi tuku es tadi, coba lihat. Oh, kamu kok badannya anget. Tadi panasan. Tadi panas. Oh, soalnya itu ya. Oh ya udah. Baik-baik ya. Sekarang pancaroba. Ingat semuanya ya. Kalau pancaroba itu berarti harus dijaga kesehatannya. Jangan minum es dulu. Ya. Oke. Baik. Sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kita, Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib. Yuk, siapa yang mau menyanyi lagu wajib apa dulu nih? Ayo. Garuda Pancasila, yuk, Yoga depan, pimpin teman-temannya. Jadi apa? Garuda Pancasila nomor 11? Oke, Garuda ya. Semua siap, berdiri semua yuk. Biar semangat kita. Masa pagi-pagi udah lesu, biar Rafa aja yang lesu karena sudah mau sakit kayaknya. Pak ya, semangat Pak. Kamu berdiri Pak, biar semangat Pak. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk, terima kasih. Nah, alhamdulillah semua hadir. Rafa walaupun sedikit rada kurang enak badan tidak apa-apa, tapi Ananda siap belajar ya. Nah, untuk pelajarannya kemarin kita telah mempelajari tentang apa itu ya? Kemarin apa kira-kira matematikanya apa kemarin? Apa? Males. Oh itu kalau itu kultumnya hari Jumat. Kemarin matematika kemarin adalah kemungkinan penjumlahan, ya kan? Kemungkinan penjumlahan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 15. Berarti berapa tambah berapa sama dengan 15. Kira-kira ada masih ingat? Berapa Dika? 10 tambah 5. Kamu berapa? 9 tambah Sama. 6. Tambah 6. Yang lain, yuk. 14 tambah 1. Betul, 14 tambah 1 berarti masih 8 ingat. tambah 7. Oke. Oh, 13 tambah 2. Good job. Berapa lagi? Berarti ingat semua ya. Nah, hari ini Pak Rido kok marah-marah kok bawa LCD apa sih Pak? Karena Pak Rido ingin mengajak kalian untuk menonton. Yes, senang gak? Ya, kita akan menonton. Nanti kalian juga akan membaca buku. Nah, ini pada udah siapin semuanya. Kalian silakan pilih, ya. Nanti tapi kita lihat dulu
Pak Rida punya buku banyak nih, ya, dari beberapa cerita-cerita ini. Nanti kalian tak suruh mencari apa untuk menganalisis di dalamnya. Di dalamnya ceritanya oh sih, gitu ya. Nah, yuk kita lihat dulu filmnya. Film di sini tentang singa dan tikus. Kalian perhatikan baik-baik. Ingat ya, Pak Rida dulu pernah sebelumnya matematika kemungkinan perjumlahan itu juga sudah pernah menyinggung yang namanya unsur-unsur instinktif. Unsur-unsur instinktif itu ada apa aja? Tema, betul. Penokohan, tokoh, setting, amanah. Ya, good job. Ya, kamu berarti nanti coba dilihat filmnya, ya, ceritanya bagaimana isinya, tokohnya siapa, ya, lalu tempatnya di mana, ya, oke? Siap ya, kita dengarin ya, kita lihat ya, amati dengan baik. Serigala dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan. Berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini, satu auman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, dia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa.
tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang, dan saat mencapai jari, ia mulai menggigit jari itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Suatu hari, seekor tikus yang tinggal di kota mengunjungi temannya. Temannya telah lama meninggalkan kota dan mulai hidup di desa. Surprise! Ada iklannya ya. Happy birthday! Nah, lanjut. Setelah perjalanan panjang, tikus kota akhirnya tiba di dekat desa tempat temannya tinggal. Tempat ini bau sekali. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, tikus kota akhirnya tiba di ladang temannya. Tikus desa membuat rumahnya di bawah tanah dan tinggal di sana. Bagaimana temanku bisa tinggal di lingkungan yang buruk ini? Aku tak habis pikir. Tikus kota mengetuk pintu. Tikus desa membuka pintu. Dia sangat kaget sekaligus sangat senang melihat temannya. Selamat datang teman. Apa yang membawamu keluar kota ini? Aku bosan dengan kehidupan kota. Aku berniat datang dan melihatmu dan caramu hidup sekarang. Tetapi aku tidak terlalu bahagia. Kata siapa? Mari masuk dan akan kusiapkan makanan. Mereka berdua masuk. Tikus kota kagum melihat bagian dalam rumah temannya karena tikus desa tinggal di lubang kecil, gelap, dan sedikit udara. Rumahmu gelap dan kecil sekali. Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Tikus desa telah menyiapkan sesuatu untuk dimakan temannya. Di atas meja ada sepotong keju, selada, wortel, dan tongkol jagung. Ayo teman, makanlah makanan ini. Tikus kota melihat semua sajian yang ada di meja dan berkata, Kau sebut ini pesta? Di tempat kita yang dulu, tikus tak akan berpaling dan berpikir dua kali pada jenis makanan ini. Kita punya kue, pastry, berbagai jenis kue dan daging. Kau bisa temukan apapun yang kau inginkan di kota. Setelah tikus kota menghabiskan makanannya, mereka mulai berjalan mengelilingi desa tempat tinggal tikus desa. Tikus kota tidak suka tempat tinggalnya tikus desa. Jenis tempat ini bukanlah tempat yang kusukai. Ini sangat kotor dan membosankan.
Kau harus mengunjungi tempat tinggalku suatu hari nanti. Aku akan membawamu berkeliling kota. Aku yakin kau tak akan kembali lagi ke sini. Pagi berikutnya, kedua teman itu berpamitan. Tak lama setelah mereka berpisah, tikus desa memutuskan untuk mengunjungi temannya di kota. Dan dia pun memulai perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, dia tiba di kota. Tikus desa tiba di rumah temannya sesuai petunjuk dari temannya itu. Tikus kota tinggal di sebuah apartemen. Tikus desa kaget saat melihat tempat tinggal temannya. Rumah besar ini milikmu? Tidak juga. Aku berbagi rumah ini dengan pemilik rumah. Aku sangat lapar. Tunjukkan kepadaku pesta makanan yang kau bicarakan. Tikus kota memasuki dapur, membuka pintu kulkas, lalu mengambil keju, daging, dan berbagai jenis sayur dan buah. Dia menaruhnya di meja. Dan ketika mulai makan, mereka mendengar kucing mengeong. Tikus kota melompat sambil berkata, Oh tidak, kucing rumah ini mendengar kita berbicara. Kita harus sembunyi. Ikuti aku. kedua tikus memasuki sebuah lubang di dinding dan melarikan diri. Sambil terengah-engah, tikus desa bertanya, Kau tinggal di rumah yang sama dengan seekor kucing. Bukankah itu berbahaya? Memang, tetapi inilah harga yang harus dibayar jika ingin hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Setelah beberapa lama saat kucing pergi dari dapur, mereka keluar dari lubang itu dan melanjutkan makan. Tak lama kemudian mereka mendengar pintu depan terbuka dan tikus kota panik. Ayo, cepat dan larilah. Tuan rumahnya datang. Larilah sebelum dia melihat kita. Tikus itu berlari ke lubang dan tikus desa bertanya lagi sambil terengah-engah. Kali ini aku tak tahu kenapa kita berlari. Tuan rumah itu apa dia tidak tahu kau tinggal di sini? Tentu saja dia tidak tahu. Manusia sangatlah berbahaya. Bagaimana kau bisa tinggal di rumah seperti ini? Ya memang saat-saat seperti ini selalu ada. Tetapi aku sangat bahagia tinggal seperti ini. Lihat aku bisa makan apapun yang aku mau kapan saja. Sudah aman sekarang. Ayo kita lanjutkan makan. Tikus desa keluar dari lubang, tetapi begitu dia keluar, dia berjalan ke arah pintu dan mulai mengeluh. Tidak, terima kasih Tuan. Aku tidak segera makan lagi. Ketakutan ini sudah cukup buatku. Aku pergi saja. Kau mau kemana? Aku akan pulang. Rumahku mungkin tidak kaya, tetapi aku hidup damai dengan kebebasanku. Aku lebih baik hidup tenang dan merasa bebas daripada hidup ketakutan setiap saat. Demikianlah tikus desa kembali ke gaya hidupnya yang miskin dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Dan dia tak pernah kembali ke kota lagi. Nah, dan ceritanya bagaimana? Seru? Kok jadi ngantuk? Ayo, tepuk semangat! Tepuk semangat di rumah ada, tepuk semangat! Ulang lagi yuk. Ayo Adita, tepuk semangat! Nah, dari cerita itu kita telah dibawa tentang apa namanya? Siapa tokohnya? Singa. Siapa lagi? Tikus. Ya. Ya, dari apa namanya kalian jadi tahu yang namanya unsur-unsur insting. Nah, maka dari itu, nah nih kita punya ini unsur-unsur insting. Yang pertama apa? Kok tikus? Kenapa unsur insting yang pertama? Tema. Ya. Sama tema ya. Nah, yang kedua apa? Tokoh. Oke. Tokoh. Yang ketiga apa? Penokohan. Baik. Terus yang keempat apa? Latar atau setting. Betul, boleh.
apa? Terus halus dan amanat ya. Yuk, siapa yang mau maju menuliskan tokohnya? Yuk, maju silakan. Pakai dulu dong. Yang sekolah pakai sepatu dulu. Yuk, siapa yang maju? Silakan. Satu aja. Siapa lagi? Oke, yuk. Tangan kanan yang baik. Yuk. Yuk. Siapa lagi? Terus aja. Ya. Di sini ya. Nah. Toko dulu semua. Enggak apa-apa toko dulu. Kalau ada yang tahu temanya, silakan kalian tahu temanya. Maju enggak apa-apa. Tunggu dulu nanti. Sabar. Satu aja, Mas. Satu aja. Namanya satu aja. Udah, kan ada banyak ya kita tahu pada tadi ya. Koma, siapa? Nah, ini dulu, toko dulu. Kamu stasinya apa? Ya, tulis. Ya. Kamu duduk, Mas. Sini bawa sini sayang. Apalagi setelah tikus? Tadi ada apa lagi nanti? Selain tikus dah. Tadi ada apa? Ya, tulis. Ya, siapa lagi? Penokohan itu sifat. Ya, tupai. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan maju aja, enggak apa-apa. Ya, boleh. Silakan. Ya, masih ini masih judulnya tokoh semua ini. Enggak apa-apa, sebutkan semua. Yang kalian lihat tadi di video, sebutkan. Dari kalian menonton video, jadi kalian bisa tahu tokohnya siapa aja. Sifat, kalau tikus itu jangan ditulis lagi. Ya, yang lain. Nah, yang lain. Sabar. Baris dulu biar gak susuan. Nah, terus koma. Ya. Gak usah lari. Ya, gak apa-apa. Ya, terserah. Tadi yang kamu lihat apa? Tulis aja, gak apa-apa. Ya, siapa lagi? Satu lagi. Kelinci lagi. Mana? Ini kancil sayang, bukan kelinci. Ya. Ya, satu lagi. Siapa ini? Nah, kamu udah. Ayo. Deka tahu temanya nggak, Dek? Apa temanya tadi? Ayo. Itu judulnya. Ya. Itu judulnya itu. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah untuk tikus, singa dan kucing ya. Ya, sebenarnya tadi itu dua cerita. Ya, seharusnya cerita itu yang di setengah itu aja, yang khusus dari singa sampai singa itu terperangkap itu saja sebenarnya. Ya, tapi kalian dikasih bonus dengan adanya film Tikus Kota dan Tikus Desa. Tidak apa-apa ya. Ini judulnya ya. Yuk, siapa lagi yang mau mengisi ini? Yuk. So, silakan, yang lain dulu. Yuk, yang belum maju, yuk. Atau saya yang nyebutkan atau mau maju sendiri. Silakan. Yuk, ya. Halo. Silakan. Terus siapa lagi? Itu tidak usah dulu, kita kesini dan kita dulu ya. Oke. Ya, untuk penokohan antara singa dan tikus, siapa yang mau maju tokohnya, sifatnya bagaimana? Ayo tangannya kanan, jangan dibiasain. Yuk, ya. Yuk. Siapa nggak pengen maju? No, Deka pengen telu iki. Aduh. Nah, nggak apa-apa,
juga perlu kita bahas ya. Siapa lagi? Ya, ini apa amanatnya tadi apa? Ayo, bawa tadi singa dibantu sama siapa? Berarti amanat pesannya itu apa? Harus saling apa gitu ya? Ya udah maju aja. Ya maju. Yoga dulu, gantian ya yoga ada kali-kali. Ya. Ayo temanya sekarang, temanya apa? Yo. Tema itu adalah isi keseluruhan dari cerita tersebut, dari singa dan tikus. Ya, amanatnya apa? Yuk, tulis aja. Terserah kamu mau tulis apa. Ya. Temanya apa tadi? Yuk. Temanya apa? Ayo dia mau maju dah. Nah, terus ya temanya, Deka mau maju temanya? Gak ngerti temanya. Tema itu adalah seluruh isi ceritanya. Nah, ceritanya tadi apa? Bahwa yang pertama itu kan tadi tikus dibilangin sama teman-temannya ya. Teman-temannya itu apa tadi? Kucing, tupai, kancil, kelinci, burung ya. Kamu takut paling sama singa gitu kan? Nah, aku nggak takut. Nah, coba buktikan kamu mendekat ke tempatnya singa itu kan tadi kan? Nah, kemudian si tikus itu tidak mendekat lagi, melainkan dia naik ke punggungnya singa. Saya nggak takut, padahal dia ketakutan. Berarti namanya apa itu? Apa? Saling membantu, melawan ketakutan. Tulis aja. Ya, tulis. Ada korak? Ada, ya, pakai ini. Susus. Iya, tidak apa-apa. Nah, terus ya temanya, Deka mau maju temanya? Gak ngerti temanya. Tema itu adalah seluruh isi ceritanya. Nah, ceritanya tadi apa? Bahwa yang pertama itu kan tadi tikus dibilangin sama teman-temannya ya. Teman-temannya itu apa tadi? Kucing, tupai, kancil, kelinci, burung ya. Kamu takut paling sama singa gitu kan? Nah, aku nggak takut. Nah, coba buktikan kamu mendekat ke tempatnya singa itu kan tadi kan? Nah, kemudian si tikus itu tidak mendekat lagi, melainkan dia naik ke punggungnya singa. Saya nggak takut, padahal dia ketakutan. Berarti namanya apa itu? Apa? Saling membantu, melawan ketakutan. Tulis aja. Ya, tulis. Ada korak? Ada, ya, pakai ini. Susus. Iya, tidak apa-apa. Tapi tidak usah. Tulis saja ketakutan. Dan besok, ya latar kaki kuda ini. Nah, yuk kita bahas ya. Alhamdulillah tadi kalian sudah paham yang namanya unsur-unsur intrinsik. Ini udah sebagian udah betul nih, ya. Nah, temanya apa? Tema dari cerita itu adalah melawan ketakutan, di mana si tikus itu tidak merasa takut, dia berani, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik kepada singa. Singa, jangan makan saya. Suatu saat nanti saya akan membantumu. Singanya kan itu dengan bahasa yang sopan, ya kan? Nah, sama dengan kalian. Kalau kalian dengan menggunakan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, kalian sama
sama siapapun, tidak perlu takut, ya. Nah, tokoh di dalam cerita tadi kalian sudah melihat filmnya, ya, bahwa di sana ada singa, tikus, kucing, tupai, kancil, kelinci, dan burung, ya kan? Nah, para penokohannya singa dan tikus saja, karena di dalam cerita tersebut yang diutamakan hanya ada dua, antara singa dan tikus. Kalau singa kok baik? Karena di dalam cerita singanya tidak mau makan. Untung saya masih kenyang, jadi aku tidak akan memakanmu. Ya kan, kayak gitu tadi kan? Nah, maka dari itu kita di sini penokohan si singa adalah baik, ya. Kemudian tikusnya baik karena tikusnya apa? Dia menempati janjinya. Suatu saat nanti aku akan menolong kamu, ya kan? Bahkan singanya bilang, bagaimana kamu sekecil itu mau menolong saya sebesar ini? Meremehkan, tapi ternyata si singa juga membutuhkan bantuan dari tikus. Ya, akan jarinya. Betul, berarti kamu sudah melihat dengan baik. Nah, latar itu atau setting atau tempat itu hutan. Betul. Alurnya kata deka maju. Iya, karena apa? Nih, kasih tahu ya, yang namanya alur itu ada maju, ada mundur, ada campuran. Ada 3. Nah, meskipun kalian belum sampai ke sini, Pak Ida kasih tahu dikit-dikit biar nanti di kelas 4 tahu. Oh, aku tahu krungu kuwi ceritane, ya kan? Nah, bahwa alur maju itu cerita itu dari awal sampai akhir tidak membayangkan. Tadi ada nggak singanya membayangkan zaman tiba-tiba kembali ke belakang? Nggak ada kan? Tapi kan tikus yang diremehkan sama teman-temannya itu, kamu takut sama singa dan lain sebagainya, ya kan? Nah, tapi katanya itu kan ternyata jalannya maju terus. Makanya disebut dengan alur maju. Alur campuran pertama maju dulu. Nih, kemudian di tengah-tengah ada membayangkan. Contohnya nih, kita waktu kecil itu dulu ya pernah jadi penggapit, pernah jadi ini, pernah jadi waktu di TK, pernah jadi polban. Nah, itu namanya alurnya campuran. Karena setelah membayangkan, kembali lagi ke cerita yang dulu dilanjut. Nah, itu namanya campuran. Ya, kalau mundur hanya membayangkan saja, kemudian tamat, kembali lagi orangnya sudah menyelesaikan filmnya. Itu namanya atau ceritanya. Itu namanya mundur, ya. Amanat harus saling menolong. Sebenarnya satu tadi ada. Apa itu? Harus saling membantu, menolong sama tadi yang pertama kali udah bilang kalau kita menggunakan bahasa yang baik, sopan, maka tidak perlu takut. Itu amanat yang kedua seperti itu, ya. Tidak boleh takut. Jangan apalagi takut salah. Jangan pernah takut salah. Karena dengan kesalahan kita akan jadi lebih paham. Makanya pada sudah bilang sih, ayo maju, orang pak milih. Rapatnya bocah maju dewe. Ojo wedi salah. Mengkomek ngerti, ya kan? Nah, baik, nanti tak kasih lembaran, ya. Kalian oh ya, mohon maaf, Mas Alfian tolong dibagiin ceritanya. Ya, satu-satu ya. Nah, tugas kalian sama dengan yang tadi, nih, ya. Kalian membaca cerita. Kemudian kalian tulis di lembaran ini tentang unsur-unsur intrinsik temanya, tokohnya, penokohan, latar, setting, alur, amanat, ya. Oke?
Gak usah milih, udah langsung aja. Udah nggak apa-apa, sama aja. Gak usah milih. Yang sudah dapat langsung dibaca aja. Yuk. Habis dibaca cari unsur-unsurnya. Ya. Bisa sih, nah kalian sih itu Pak. Ya, yuk dari dibaca, yuk dibaca, tulis. Tak kasih waktu ya. Silakan kalian membaca dengan baik. Sekarang. Kasih dong. Nya tidak terlihat. Nah, setelah ini kalian kalau sudah dibaca semua, nanti sekalian satu persatu tak suruh maju untuk bercerita di sini. Membaca deh, nggak usah membaca aja. Oh, atau gini aja kok, dibaca langsung aja kok, untuk meningkat waktu kok. Ya, yuk, tinggal dulu maju. Ya, pakai itu. Ya. Dengarin teman-teman, ya, jika mau membaca, sini depannya. Ibu tikus hidup bersama ketiga anaknya. Tony, Family, Toto. Suatu hari, Toto si bungsu hendak bermain dengan teman-temannya. Hei Toto, ayo main. Seru anak para tikus. Dia tunggu sebentar. Kita akan bermain kemana hari ini? Tanya Toto. Ibu Toto memanggil dan menyampaikan suatu kepada Toto, jangan bermain terlalu jauh. Ingat bahwa bahaya di sana banyak anak manusia yang akan menangkapmu. Toto menjawab, tapi ibu, kita ini kan anak tikus yang hebat, yang mampu berlari dengan cepat. Jebakan anak manusia lebih galak. Ibu, hati-hati lagi. Kamu harus berhati-hati. Kan jebakan telah dipasang oleh para anak manusia. Jauh tikus. Ya. Toto bersama teman-teman saudaranya pergi bermain. Mereka sangat senang berdiam hingga tahu batu dan segalanya. Aku lelah sekali. Kata salah satu teman Toto, dia silakan. Mereka saling seekor anak tikus berkata, bagaimana jika kita cari makan saja? Sungguh jawab anak-anak tikus yang lain. Aku semakin malam dan lampu rumah akan anak manusia sudah mulai dimatikan. Banyak bapak anak manusia mulai tikus. Ya, ya, terima kasih Deka. Ya, yang satu lagi. Ya, maju. Yuk. Sini Dan. Sini. Atau yang keras. Seekor anak anjing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di padang. Pemiliknya ketika dia mendekati kuda, dia mendengar
binatang besar itu memanggilnya. Kata kuda, kamu pasti masih baru di sini. Pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang lainnya sebab saya bisa memperbanyak barangnya. Anjing kecil itu pergi lalu dia mendapat seekor sapi berkata, saya adalah binatang yang paling terhormat di sini sebab nyonya di sini membuat keju dan merdeka dari susu saya. Teriak seekor domba, hai sapi, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya. Saya memberi matur dulu kepada pemilik ladang ini. Satu demi satu binatang ikut serta dalam percakapan itu sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang itu. Terima kasih Edita. Ya, kamu maju. Ya, maju dulu. Ya. Pada suatu hari di tepi danau yang sesuai seekor buaya mencari mangsa sudah 3 hari. Ia tertidur dan perutnya merasa lapar. Ia tanpa mengucapkan seekor tikus kebetulan datang berusaha dalam masuknya buaya. Wahai buaya, kalau kamu makan anggur, kamu makan tempat lapar. Kalau ingin mangsa yang lebih besar di ujung sana ada seekor kambing. Sejak tikus memberi saran, buaya diam sejenak dan berpikir terbayang seekor kambing yang besar dan gemuk. Buaya akhirnya mengikuti saran tikus. Sesampainya di tempat kambing, buaya sangat senang melihat kambing yang sangat gemuk. Kambing sangat ketakutan karena kau mangsa sudah tinggi tidaklah besar. Terus kambing memohon, tetapi kalau kau ingin yang lebih besar di sana, siswa aku bisa menunjukkan tempatnya. Untuk kambing, ditemani kambing, buaya menuju ke tempat besok. Dapat senangnya buaya nanti akan dapatkan mangsa yang lebih besar. Ya, terima kasih semua. Bagaimana? Sudah dibaca masing-masing ya. Tadi adalah salah satu contoh temanmu untuk bercerita di depan. Sebenarnya bercerita itu tanpa membawa buku ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih tahap belajar ya. Jadi setidaknya minimal kalian tahu dulu nih bagaimana cara menganalisis buku cerita di dalam buku ya. Isinya apa, kejadiannya di mana, siapakah yang melakukan cerita tersebut ya. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan bawah sini maju. Yuk. Ya, bawah sini maju. Yuk, semua bawah sini. Terima kasih Edita. Terima kasih Kinara. Terima kasih Deka. Terima kasih Rosa. Ya, terus. Ya. Oke. Bawah sini semua. Yuk. Siapa? Alfian bawah sini lah, siapa dulu? Iya. Bawah sini aja. Ya. Ya, boleh. Sudah selesai semua ya. Nah, kalian paham dengan apa yang barusan kalian pelajari? Ngerti enggak? Kok sih enggak sih dikata sih? Ngerti enggak? Kamu kemana? Belum pulang kok, belum selesai, belum berdoa ya. Baik, nah dari sini kalian bagaimana perasaan setelah menonton cerita tadi? Mengantuk. Kamu apa? Senang. Apalagi yang lain? Senang. Kamu ngantuk juga. Kalau kamu ngantuk berarti kamu sudah hanyut dalam ceritanya. Kamu senang mendengarnya sehingga kamu jadi pengen tidur. Kan
ini cerita-cerita ini itu adalah cerita-cerita yang digunakan kalau Pak Ridho nih, kalau anaknya Pak Ridho kalau mau tidur ceritain ini buku-buku kayak gini. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita besok ada ulangan ya. Untuk hari besok kita ulangan, di mana ulangan tersebut sesuai dengan temanya yang kemarin ya. Nah, baik Mas Deka, yuk silakan disiapkan untuk berdoa. Terima kasih. Ya, oh ya, maaf, kumpulin dulu bukunya, mohon maaf. Terima kasih, diingatkan. Ya, bukan, jangan lari, banyak kabel. Yuk. Nah. Yuk, Mas Eka, disiapkan yuk. Sebentar, kalau siapa yang belum siap, jangan disiapkan dulu, biar siap dulu semua. Sudah siap? Kalau nggak siap-siap, nggak pulang-pulang. Yuk, Eka. Akhir-akhir ini cuacanya kadang panas, kadang hujan, ya ojo udan-udanan dikit, udan-udanan boleh, tapi mungkin nanti sering udan, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau udan-udanan kayak gini, mungkin tiba-tiba pilek, tiba-tiba meriang, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Salvia Dwi Anggraini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu PP Bu Dino Sudiatmi dan Pak Ridho sebagai guru yang saya observasi. Terima kasih telah hadir pada kesempatan. Terima kasih kepada Bu Dino dan Pak Ridho yang sudah mau hadir dalam percakapan pasca observasi hari ini. Selamat sore untuk Pak Ridho dan Bu Dino. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Ridho sama Bu Dino. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu melakukan pra observasi terhadap Pak Ridho. Kemudian saya sudah melakukan observasi langsung di kelas selama pembelajaran berlangsung, dan kali ini saya diberi kesempatan sama Pak Ridho untuk bisa melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengevaluasi
akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Rido. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rido setelah melakukan pembelajaran yang ditemani saya langsung di kelas? Ya. Untuk perasaan mungkin tidak cuma saya yang menurut saya itu pengalaman yang baru dan sangat menyenangkan sekali. Ternyata anak-anak saya pun sangat senang sekali. Iya. Terima kasih. Iya. Berarti mereka menyenangi ya, mereka senang Iya. semangat ya. Iya, betul sekali. Kira-kira area pengembangan yang dilakukan Pak Rido apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tahapan-tahapannya, apakah sudah tersampaikan semuanya? Alhamdulillah sudah tersampaikan. Di sini saya mengusung tema di mana Bagaimana perasaan Pak Rido setelah melakukan pembelajaran di kelas yang ditemani saya ketika itu? alhamdulillah tidak cuma saya yang merasa senang mungkin, karena di sini anak-anak juga sangat antusias sekali ketika anak-anak saya beri pengumuman di grup. Terus mereka semua dari pagi itu sudah menanyakan, ini ada apa Pak, ada apa Pak? Nah, disitulah saya mulai menggali anak-anak agar dia itu rasa ingin tahunya tinggi. Hal itu juga yang saya rasakan, sehingga tidak cuma saya yang merasakan senang dalam melaksanakan pembelajaran bersama panjenengan. Terima kasih. Kira-kira area pengembangan apa yang telah dilakukan di kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah jenengan lakukan di kelas? Area di sini saya mengusung tema di mana saya membuat sebuah anak-anak suruh melihat cerita dongeng. Dan karena di sini kan saya menggunakan materi tentang literasi membaca, sehingga anak-anak itu saya tak suruh membaca semua. Apa tujuannya di sini? Tujuannya adalah agar si peserta didik ini mampu menganalisis isi dongeng tersebut dari melihat video, bahkan dari membaca dongeng tersebut. Nah, di sini keterampilannya di mana anak-anak bisa menyampaikan pesan dari isi dongeng tersebut. Yang pertama, yang kedua, selain si anak ini bisa menyampaikan pesannya dari isi cerita dari dongeng tersebut, anak-anak ini pun bisa bercerita langsung bahwa apa sih yang tadi dibaca itu. Iya, insya Allah tujuan yang saya maksud itu akan tercapai semua. Oke, Iya. terima kasih. Nah, menurut Pak Rido sendiri ya, sejauh mana area pengembangan yang telah disampaikan tadi, apakah berhasil atau tidak ya kira-kira? Alhamdulillah berhasil, karena itu tadi selain dari melihat film atau video dongeng, anak-anak membaca dongeng, anak juga bisa menceritakan kembali isi dari film tersebut. Oke, berarti menurut Pak Rido sudah berhasil ya? Iya, insya Allah. Kira-kira menurut Pak Rido sendiri kekurangan atau kendala apa yang dihadapi saat melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah untuk kendala saya sendiri untuk dalam pengkondisian anak, insya Allah sudah saya kondisikan dengan baik. Hanya saja pada waktu itu antara LCD dengan laptop saya yang tidak bisa nyambung sehingga memakan waktu lama. Nah, iya. Jadi hal ini tadi saya harus cari laptop lain, saya cari kabel lain pula. Itu mungkin solusinya di situ. Iya. Kira-kira mengapa kok hal tersebut sampai terjadi kendala tersebut? Yang biasa laptop saya pakai itu pas baterainya habis gitu. Jadi saya daripada satu saya colok dengan itu, saya ganti laptop saja. Waktu itu hanya di situ sih kendalanya. Oke, kira-kira apa rencana kedepannya yang akan Pak Rido lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang Pak Rido lakukan di kelas? Dari adanya observasi ini, saya jadi berpikir yang tadinya si anak-anak ini hanya membaca dari buku dongeng sendiri, dan untuk di kemudian hari saya ingin mengembangkan di mana anak itu buat kelompok sehingga akan membuat suatu drama dari isi dongeng yang mereka baca. Itu yang ingin saya dalam kelanjutan ini. Bagus sekali Pak Rido ya, rekan Rido, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dapat terrealisasi. Amin. Sehingga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Ya, dibandingkan dengan yang kemarin. ya, amin. Kira-kira kapan Pak Rido akan merencanakan
yang tadi Pak Ito sampaikan? Saya rasa saya akan menggunakan di minggu depan. Kenapa? Karena kemungkinan ada di P5 itu kan, itu kalau drama ditayangkan di P5 itu bagus. Ya, saya punya rencana seperti itu. Saya insya Allah minggu depan akan melaksanakan rencana tersebut. Bagus sekali ya Pak Ito ya, mudah-mudahan tercapai ya. Iya. Nah, kira-kira setelah dilakukan coaching supervisi akademik ini, gimana perasaan Pak Ito? Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan adanya coaching ini yang tadinya saya tidak tahu tahap-tahapannya, yang coaching sendiri saya familiar ya, saya apaan sih saya sendiri jadi ingin tahu banyak, sehingga saya tahu tahapan-tahapan yang harus saya lalui dari awal sampai terakhir. Itu yang membuat saya jadi ya senang sekali dan ingin sekali tahu semuanya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Pak Ito yang sudah diberikan, dan juga terima kasih banyak atas waktunya untuk sudah mau melakukan percakapan awal pra-observasi dan pasca observasi. Semoga apa yang Pak Ito rencanakan dapat berjalan atau dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Dan lancar, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya. Baik Bu Dina, dengan adanya percakapan coaching tadi yang saya lakukan bersama Pak Ridho, menurut Bu Dina adakah umpan balik yang dapat Bu Dina sampaikan ke saya? Oke, baik Mas Selvi, Mas Ridho, luar biasa ya. Yang pertama jelas saya memberikan apresiasi yang bagus sekali karena sudah ada proses awalnya. Mas Selvi sudah melaksanakan proses coaching di situ, mulai dari awal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali ke Pak Ridho terkait dengan proses pembelajaran. Ini sama kasusnya dengan beberapa coaching yang saya amati. Ini kecenderungan pertanyaan yang disampaikan saya lihat kurang apa ya, kurang greget ya. Jadi gini, contohnya tadi ya, jadi apakah, pertanyaan apakah itu kan, kalau yang ditanya itu kebetulan itu pinter nih yang ditanya, jadi menjawab langsung apakah pun kan jawabannya berat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau apakah Pak Ridho merasa senang, ya saya senang, cukup kan jawabannya. Iya. Nah, bagaimana mungkin diganti dengan pertanyaan itu sehingga Pak Ridho bisa mengapresiasi lebih banyak lagi, tergali lagi apa yang dilakukan ketika terjadi kegiatan coaching seperti ini. Hanya itu saja gitu ya. Kemudian terakhir jangan lupa seperti biasa minta refleksi ke teman yang coaching. Ya, refleksi dan simpulan itu penting. Terima kasih Bu Dina atas masukan menariknya untuk saya pada percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih juga buat Pak Ridho yang mau meluangkan waktunya untuk perbincangan kita kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kita sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, terus kemudian kegiatan observasi, dan terakhir yaitu percakapan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pak Ridho, pada Bu Dina telah meluangkan waktunya, sudah mau bertemu. Terima kasih banyak, semoga sama-sama. sukses untuk penyenangan semua. Amin. Sukses juga untuk Mbak Selvi ya. Amin. Ini Iya. semakin digali lagi. Iya. Coaching itu karena kebiasaan. Iya, betul. Kalau kita sudah terbiasa melakukan coaching, jadi kita menganggap teman kita itu tidak di bawah kita, di atas kita, tapi sekarang itu ngobrolnya akan semakin enak. Enjoy. gitu. Iya, santai. Betul. Intinya kita menganggap teman coaching kita sebagai coach itu adalah sebagai teman. Terima kasih. Iya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.